Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah amma ba'du. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Jalla wa'ala yang telah memberikan kita kesempatan masih merasakan ibadah puasa sampai hari ini. Selanjutnya salawat berangkaikan salam marilah kita mintakan kepada Allah Jalla wa'ala agar senantiasa Allah curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pelajaran, marilah kita berniat semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi amal ibadah untuk kita dan memudahkan langkah kita memasuki surganya Allah Jalla wa'ala. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal hasu ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a'u ilal huda والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته آمين. Baik, langsung saja kita lanjut ke pelajaran kita hari ini yang berjudul Al-Ijtihadu fil Ibadati fil Ashril Awakhiri min Ramadana. Bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan ibadah fil Ashril Awakhiri pada 10 malam terakhir min Ramadan, dari bulan suci Ramadan. Jadi berkaitan dengan beribadah pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, ada beberapa dalil yang insyaallah sebentar lagi akan kita membahas tentang itu. Dalil yang pertama, Rawa al-Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana idza dakhala asyrul awakhirah, dahulu ketika Nabi hidup, idza dakhala asyrul awakhirah, ketika masuk 10 malam terakhir di bulan Ramadan, ahyal laila, beliau menghidupkan malam-malam tersebut, wa ayqaza ahlahu, dan membangunkan keluarganya, wa syaddal mi'zar, dan mengencangkan ikat pinggang beliau. Di teks ini ada sedikit kurang antara wa ayqaza ahlahu dan membangunkan keluarganya. Wajadda, ada kata-kata wajadda, dan bersungguh-sungguh. Wasyaddal mi'zara, dan mengencangkan ikat pinggang beliau. Wa fi riwayati li Muslimin, dan dalam riwayat oleh Imam Muslim, kana yajtahidu fi ashril awakhir, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh fi ashril awakhir, pada 10 malam terakhir tersebut, ma la yajtahidu fi ghairi, apa yang tidak Nabi lakukan dengan bersungguh-sungguh, fi ghairi, pada selain malam 10 terakhir di bulan Ramadan tersebut. Kaum muslimin dimanapun berada, dari hadis ini dapat kita pahami bahwasannya ketika 10 malam terakhir di bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan lebih dalam melaksanakan ibadah. Bukan berarti di malam 1 sampai malam 19 atau malam-malam sebelum 10 terakhir ini Nabi tidak beribadah. Nabi juga beribadah, tapi di 10 malam terakhir ini Nabi lebih bersungguh-sungguh lagi
daripada malam-malam yang lain dalam menjalankan ibadah. Sekarang muncul pertanyaan, ibadah macam apa yang Nabi lakukan? Para pendengar dimanapun berada, bahwasanya ibadah yang dapat dilakukan pada 10 malam terakhir ini tidak terbatas hanya melaksanakan solat malam saja. Tidak terbatas hanya melaksanakan solat malam saja. Bisa juga kita isi dengan berbagai ibadah-ibadah lainnya, seperti membaca Al-Quran atau i'tikaf di masjid, atau berzikir, atau bentuk-bentuk ibadah lainnya yang tujuannya hanyalah satu, yaitu taqarrub ila Allah Azza wa Jal, untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa Ala. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwasannya di 10 malam terakhir ada salah satu malam yang Allah agungkan, yang mana malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Mungkin dengan ibadah yang kita lakukan kepada Allah Jalla wa Ala, dengan taqarrub yang kita lakukan kepada Allah Jalla wa Ala, lebih mendekatkan diri kita, lebih mendekatkan kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Intinya adalah memperbanyak ibadah di 10 malam terakhir menjelang finish di bulan Ramadan. Karena 10 malam terakhir ini adalah malam-malam yang krusial bagi kita di Indonesia. Sama-sama kita maklumi, 10 malam terakhir masjid-masjid, mushola-mushola mulai ditinggalkan oleh penghuninya, mulai sibuk mempersiapkan segala tetek bengek yang berkaitan dengan Idul Fitri. Tapi ketahuilah bahwasanya ibadah pada malam tersebut harus kita tingkatkan agar malam Lailatul Qadar yang Allah janjikan semakin mendekat kepada kita. InsyaAllah kita pun akan bisa mendapatkannya. Kita lanjut ke hadis yang kedua. Waruwiyat Turmuzi, dan diriwayatkan oleh Imam Turmuzi, wasahhahahu, dan disahihkannya, an Ali radhiyallahu anhu qala, dari Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqazu ahlahu, membangunkan keluarganya, fi ashril awakhiri, pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, wa yarfa'ul mi'zar, dan meninggikan ikat pinggangnya. Di hadis pertama dan kedua tadi kita dapati, kalau di hadis pertama kata-katanya adalah wasyaddal mi'zar, di hadis kedua wa yarfa'ul mi'zar, dan meninggikan ikat pinggang beliau. Ini adalah sebuah kinayah atau sebuah perhalusan bahasa bahwasanya Nabi meninggalkan istri-istri beliau ketika 10 malam terakhir di bulan Ramadan untuk fokus bertaqarrub kepada Allah Jalla wa Ala. Sekarang kita kembalikan kepada diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang Allah pastikan masuk ke dalam surganya Allah Jalla wa Ala mau bersungguh-sungguh menjalankan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Bagaimana dengan kita? Dengan kita yang belum Allah janjikan surganya Allah Jalla wa Ala, tentu ini lebih memotivasi kita untuk bisa meningkatkan ibadah di 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini. Semoga janji Allah Jalla wa Ala di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun, semoga kamu menjadi orang yang bertakwa, bisa terpenuhi sesuai dengan kehendaknya Allah Jalla wa Ala. Tentunya dengan salah satu cara yang kita lakukan adalah dengan memperbanyak ibadah kita di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Mungkin demikian saja yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.